Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Registian. Saya mahasiswa dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan perbedaan sistem pendidikan antara Prancis dan Indonesia. Sistem pendidikan antara Indonesia dan Prancis terdapat perbedaan dalam hal pembagian jenjangnya. Jika di Indonesia pendidikan dasar meliputi sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP dengan tingkat usia peserta didik 7-15 tahun wajib mengenyam pendidikan untuk mendukung program pemerintah, yaitu terselenggaranya wajib belajar bagi setiap warga negara. Sedangkan di Prancis, pendidikan dasar terbagi lagi dalam 3 tingkatan, di mana sistem pendidikan memiliki aturan untuk menjamin bahwa semua siswa wajib memperoleh satu batang kompetensi dan pengetahuan dalam 7 domain, yaitu bahasa Prancis, 1 bahasa asing lainnya, matematika dan ilmu sastra, ilmu informasi dan teknologi, ilmu sosial dan kewarganegaraan, semangat otonomi dan inisiatif. Selain itu, pada pendidikan menengah, sistem pendidikan antara Indonesia dan Prancis banyak terdapat perbedaan. Untuk pendidikan menengah Indonesia, lama pendidikan dapat diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Sementara pada sistem pendidikan Prancis masih terdapat 5 jenis pendidikan bagi siswa yang disesuaikan dengan bakat dan kemampuannya. Lama pendidikan yang ditempuh sesuai dengan jenis pendidikan yang dipilih. Rata-rata waktu pendidikan ada yang 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai 7 tahun. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara pendidikan menengah antara Indonesia dan Prancis. Demikian juga pada kurikulumnya. Di Prancis sudah terspesifikasi dalam satu bidang ilmu yang akan digeluti sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Sementara di Indonesia ada 2 pendidikan menengah yang bisa dipilih oleh siswa sesuai dengan kemampuannya, baik untuk pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan. Terdapat perbedaan sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan Prancis. Di Prancis, untuk meroleh pendidikan tinggi harus mengikuti beberapa tahapan yang pada akhirnya akan mendapatkan gelar setelah mengikuti ujian negara sesuai dengan jurusan yang dipilih mahasiswa. Sementara mengenai kurikulumnya, pendidikan tinggi secara keseluruhan bersifat sentralisasi yang diatur oleh sebuah komisi nasional pendidikan. Di Indonesia pun demikian juga, bahwa pendidikan tinggi terdiri dari berbagai bentuk, baik akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Namun pada persoalan kurikulumnya, pendidikan tinggi Indonesia memiliki wewenang dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Hal ini terlihat pada kurikulumnya pendidikan tinggi yang akan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Jadi terdapat perbedaan antara pendidikan tinggi Indonesia dan Prancis, terutama dalam hal penyelenggaraan kurikulum. Kesimpulannya adalah sistem pendidikan Indonesia dan Prancis pada pembagian jenis dan jenjang pendidikan hampir memiliki kesamaan, mulai dari pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan prasekolah dan sekolah dasar, pendidikan menengah yang terbagi dalam pendidikan menengah umum dan kejuruan, dalam pendidikan tinggi yang terdiri dalam berbagai jenis jurusan. Hanya saja terdapat perbedaan dalam tahapan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi. Di Prancis, sistem pendidikan bersifat sentralisasi, sedangkan di Indonesia pada umumnya bersifat desentralisasi, sebab kurikulumnya dikembangkan oleh tiap negara, tiap daerah
tetapi masih diatur oleh pusat, misalkan dalam hal ujian nasional. Sistem pendidikan di Perancis dari awal sudah dapat mendeteksi bakat dan kemampuan anak dan sudah bisa menentukan jurusan sesuai minat anak sejak dini. Jadi, tidak semua anak berlomba-lomba ingin menjadi insinyur atau jurusan teknik. Siswa juga tidak dituntut harus menguasai seluruh mata pelajaran. Akan tetapi, cukup hanya basicnya, baru bidang yang sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa dipelajari lebih mendalam, sehingga akan lebih fokus. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.